Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ciri bintang kerasulan turunkan ke Satrio ini biar gak jadi masalah nih ke depan. Iya. Nanti saya nggak bisa upload video lagi gimana Ya didatangi. Nanti ada yang ngontrol. Bintang. Udah jangan Bintang aja ya. Bintang aja. Bintang aja. Iya. Cirinya bintang aja. Bintang aja. Jangan bintang gitu. Jangan bintang sudah. Itu mah lagu. Maaf. Lagu Mamang Ariel. Mamang Ariel. Seorang manusia yang tidak diketahui oleh orang banyak, yang tahu antara dirinya sendiri sama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersama saya Mang In Dan saya Mang Nan di dalam obrolan ngacapru jelema jelema kita pergi sholat Jumat. Nah, biasanya kalau sedang tausiah suka ada tuh kotak amal. Ya. Nah, ada kan yang masukin uang Ya, sambil betul. ngumpat begini. Nah, ibaratnya kayak gitu, nggak perlu orang lain tahu saya masukin uang tuh berapa, nggak perlu. Ibarat gitu. Contoh kecilnya. Gitu. Itu karena kalau ketahuan kan ria. Jadi buat apa kalau ria? Kita berbuat baik tapi malah ingin kelihatan sama orang, gitu. Dipertontonkan. Jangan seperti itulah. Ya. Apalagi berbuat baik dengan tujuan ada komersilnya juga gitu kan, kayak ya lah banyak lah ya YouTuber gitu ya, banyak lah yang begitu bantu orang tapi di videoin, hasil videonya dijual. Gitu kan, adalah yang begitu gitu. Sebenarnya ya. gitu kan. Ibaratnya kita kan ingin membantu seseorang gitu, jangan begitulah gitu ya, jangan pengen untung juga gitu. Jangan begitu kalau mau gitu ya, seikhlas gitu. Itu sifat-sifat Satrio Piningit intinya antara sifat intinya yang tahu antara dirinya sendiri sama Tuhannya. Itu sifat intinya. Mau melakukan hal baik antara beliau sama Tuhannya yang tahu. Begitu makanya kita susah mengenalinya hanya dengan iman yang benar-benar beriman. Gak bisa kita lihat dengan mata telanjang gitu. Itu untuk sifat Satrio Piningit ya. Kalau ciri yang tadi yang bintang ya, itu cirinya. Terus sifatnya, kalau sifat intinya ya, sifat intinya antara beliau sama Tuhannya yang tahu. Jadi kenapa sama beliau sama Tuhannya yang tahu? Ya yang tadi saya bilang, berbuat sesuatu jangan sampai ketahuan orang lain. Berbuat suatu hal yang baik ya, yang baik, bukan mencuri sandal. Berbuat yang baik hanya beliau yang sama Tuhannya saja gitu sifat intinya. Jadi jangan riak gitu ya. Itu sifat intinya. Masih banyak sih sifat yang lainnya,
tapi yang bersifat baik, baik, membantu, menolong dan yang lainnya. Nah, Intinya yang tadi gitu. Jadi saya bilang inti-intinya ya. Ciri-cirinya inti berarti bintang. ya. Kalau sifat Sifatnya, intinya antara beliau sama Tuhannya yang Tuhannya. tahu. Nah, Iya, itu sifat. Nah, kalau tanda-tanda, nah gini, Ya. Mang Nan, tanda-tanda kemunculan Satrio Piningit, apakah langsung datang Cilegeneh? Apa datangnya apa gimana gitulah ya, secara ininya. jadi gini. Kalau tanda-tanda keluarnya satu ini ini Ya, sebenarnya dari dulu juga udah ada tanda-tandanya gitu. Yang pertama kan Bapak Presiden Soekarno, ya, itu kan udah tandanya, itu udah keluar tanda-tanda. Cuman emang di tahun ini bakalan lumayan gitulah, tanda-tandanya cepet kelihatan. Jadi tanda-tandanya begini. Kalau yang sekarang ya, yang dekat-dekat aja lah. Yang sekarang lagi di ini kan huru-hara. Ya, Huru-hara gitu kan. Huru-hara itu salah satu tandanya. Terus ada tanda-tanda alam. Ya. Tanda-tandanya berat sebenarnya ya, menentukannya. Tanda-tandanya yang pertama itu yang nanti ini yang tsunami itu ya, yang ramai kemarin ya Dari medsos, Pak. Nah itu tanda-tandanya. Terus mau terjadi nih tsunami gitu. Nanti gunung-gunung meletus kan ya, itu gunung yang di bawah laut yang bisa menyebabkan tsunami terjadi dan gempa. Berat sebenarnya ngatain ini ya, ngucapin atau apa, ngasih taunya Ya. Anggap aja ini bukan apa, ibaratnya bukan saya so tahu atau gimana gitu. Ambil positif saja. Siapa tahu, mudah-mudahan ya jangan terjadi ya. Jangan terjadi. Jangan sampai terjadi. Tapi seandainya terjadi, berdoa supaya apa? Nggak terlalu inilah biasa. Ini meminimalis kerugian, minimalis korban gitu. Itu yang saya lihat di dalam laut ada gunung yang tidak terdeteksi. Ada gunung yang tidak terdeteksi yang bisa mengakibatkan tsunami. Itu meletus, terjadi tsunami. Kalau wilayahnya ya perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah. Kalau kotanya yang daerah dekat-dekat Pantai Selatan, daerah-daerah kotanya yang bertetanggaan dengan Pangandaran, kurang lebih itu yang berdampak lumayan kena gempa gitu. Kalau untuk sekarang tanda-tandanya yang di tengah ya, yang di tengah pulau, bukan di pesisir ya, yang di tengah-tengah pulau, hati-hati dengan banjir bandang. Ini untuk di akhir tahun 2020, hati-hati dengan banjir bandang. Sekarang musimnya hujannya ya lumayan deras.
yang saya lihat banyak terjadi banjir bandang di kota-kota besar, khususnya daerah pantai gitu Pak? Bukan juga. Saya cuma ngasih tahu aja itu. Itu yang saya lihat. Oh iya. Nah, kita bukan menakut-nakuti ya Mangan ya. Ini mah cuman apa? Prediksi. Bukan juga. Ya, prediksi. Prediksi. Ya jangan khawatir. Kalau bisa semua berdoa aja sama yang Allah yang maha kuasa atau keyakinannya masing-masing supaya dijauhkan dari bahaya bencana yang melanda di negeri kita ini. Intinya gini ya, daerah mana yang paling banyak bencana, di situ titik pemimpin yang tidak jujur dengan rakyatnya. Di mana di kota atau tempat yang sering terjadi bencana, di situ pemimpinnya yang harus bertanggung jawab. Itu bukan salah masyarakatnya. Banjir bandang bukan salah masyarakatnya, tetapi salah pemimpinnya. Ada maksud terselubung dengan pemimpinnya. Saya nggak perlu nyebutin mana daerah atau kotanya ya, nanti juga ketahuan, kelihatan mana yang benar mana yang enggak. Di satu tempat yang pemimpinnya tidak jujur, ibarat bukan tidak jujur ya, ingin untung sendiri, akan banyak terjadi bencana di situ. Itu ya. Terutama banjir bandang sampai akhir tahun ini, bahkan sampai awal tahun terus terjadi di daerah-daerah tertentu. Makanya kalau saya pribadi ikutilah jejaknya Satrio Pyramid ya. Kita berdoa membantu orang lain atau tenggara bangsa kita sendiri lah. Jangan sampai banyak terjadi bencana. Cukup kita sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Kita mau berdoa, mendoakan mereka, itu lebih baik daripada kita menonton, menunggu apa yang terjadi. Lebih baik berusaha dari sekarang. Itu setiap payung sebelum hujannya. Ya, kalau tanda-tanda, karena tanda-tanda ini tanda-tanda kemunculan Satrio Pyramid seperti yang saya obrolin di video sebelumnya. Kenapa sekarang ramai dibicarakan Bapak Syekh Haji Insinyur Soekarno masih hidup? Karena beliau tahu masa kelahiran yang akan ada keturunan seperti beliau waktu dulu, keturunan juga itu keturunan Wahyu. Nanti ada, makanya sekarang ramai dibicarakan. Sebenarnya kan
dulu juga rame, tapi nggak kayak sekarang. Beliau sudah tahu orangnya di mana, udah tahu pasti gitu. Cuman kenapa seseorang yang beliau pilih, yang beliau datangi? Karena orang yang dipilih itu ada tugasnya masing-masing, seperti yang harus menjaga alam, menjaga daerah tertentu gitu, mengingatkan. Contoh, anggap saya sebagai orang yang dianggap sama warga, kalau dalam Sundanya mah kokolot, sesepuh. Kalau dalam bahasa Indonesia sesepuh. Nah, beliau pasti datang ke sesepuh tersebut. Untuk apa? Karena bisa menyambung lidah beliau ke masyarakat. Sesepuh, omongan atau bicara seorang sesepuh dipercaya sama masyarakat, karena masyarakat itu menganggap beliau itu sesepuh. Ibaratnya ke saya ini sesepuh, saya ngomong masyarakat pasti dipercaya gitu ya. Nah, Bapak Soekarno datang nyampein sesuatu agar disampaikan ke itu orang-orang tertentu yang beliau datangi, memiliki misi untuk kembalilah, karena Bapak Syekh Haji Soekarno tahu kedepannya akan seperti apa. Makanya ramailah disebut bahwa Bapak Soekarno masih hidup gitu, karena udah banyak yang didatangi supaya mengingatkan ke masyarakat umumnya gitu, supaya cepat kembali, karena kedepannya tuh akan seperti apa gitu. Walaupun itu pasti terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tapi kita bisa meminimalis intinya begitu dengan kita mengingat Allah, mengingat alam. Salah satu cara kita memperbaiki bangsa ini itu. Nah, itu tanda-tanda kemunculannya emang udah ada sekarang, udah kerasa lah ya, seperti demo atau apa. Nah, itu kan huru hara, guru itu termasuk juga itu ciri tanda-tanda ya Bang Jack. Guru kan banyak artinya gitu. Goro-goro itu bisa ada dalam diri kita masing-masing. Yang terutama emang dalam diri kita goro-goro itu. Kalau yang dalam diri kita goro-goronya yaitu melawan hawa nafsu sendiri. Itu goro-goronya. Guru. Kita bisa masuk penjara, goro-goronya apa? Ego kita. Misalkan nih nggak mampu, pengen punya motor, gitu kan? Goro-goronya ego. Nggak bisa menguasai hawa nafsu, ingin memiliki sesuatu gitu. Terus berbuat jelek ke orang lain, hawa nafsu. Karena sakit hati atau iri hati. Nah, ini yang harus kita lawan terlebih dahulu jika ingin berbuat baik, perbaiki diri terlebih dahulu gitu. Jadi tanda-tandanya emang udah ada lah. Kalau yang sekarang yang nampak udah banyak, tinggal nunggu waktu. Kalau bencana yang tadi ya udah saya jelaskan. Mungkin penjelasannya kurang jelas ya. Iya. Karena kosakata saya. Tapi mudah-mudahan Mang Nam dapat mengerti. Ya intinya begini, ciri-cirinya itu yang pertama
Kalau ciri Iya, yaitu bintang. Bintang yang enggak semua orang miliki. Bukan bintang jabatan dari pemerintah ya. Bintang 5 itu apa? Bukan. Yang tak kasar mah. Nah, bintang. Yang kedua itu sifat. Yaitu Satrio Piningit. Sifatnya sembunyi. Kan Piningit. Iya. Sembunyi. Jadi sembunyi dalam terang. Antara beliau sama Tuhannya yang tahu. Tuh. Kalau tanda yang sekarang lagi terjadi, tanda-tanda itu pasti kalau emang waktunya Satrio Piningit muncul, tanda-tanda ini pasti keluar. Pasti Gitu. Tapi ingat, Ratu Adil. Satrio Piningit emang banyak. Yang muncul itu bukan 1 atau 2, tapi mungkin bisa 10, bisa berapa nantinya. Gitu. Yang 1 itu baru di akhir nanti itu. Keluarnya di akhir. Yang 1. Kalau yang awal-awal tuh yang 10 lah kalau nggak salah, pokoknya banyak. Karena Bapak Soekarno pernah bilang, beri aku 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Tuh, pemuda seperti apa yang beliau minta? Gitu. Ada ininya sama ini deh. Ya, makanya di video sebelumnya saya bilang Bapak Insinyur Soekarno itu ada hubungannya dengan Satrio Piningit, bocah Amang, Ratu Adil. Gitu. Adalah hubungannya. Jadi penjelasannya udah jelas. Para subscriber semuanya, kalau ada kesalahan kata-kata kurang berkenan, mohon dimaafkan. Ini mah cuman ada di ngacapruk obrolan, ngacapruk jelema anu lalieur. Ya, tambahan dari saya, kalau misalkan ada teman-teman nih, saya tinggal di Bandung sama ada yang daerah Bandung pengen ngobrol bareng, gabung. Nanti saya simpan share di deskripsi ya, grup WhatsApp ya. Kalau ada yang pengen gabung, mangga kita gabung sini ngobrol bareng, ngopi. Ya. Tapi bawa kopi masing-masing. Wah ya. Bawa kopi masing-masing gitu ya. Gitu. Soalnya belum dapat iklan. Jadi harus bawa snacknya masing-masing. Kopi aku bawa masing-masing. Bercanda ya. Yaudah, cukup sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bisa diterima. Amin. Masuk ke dalam hati, pelajari lagi omongan saya, rasakan, dan jangan mudah percaya dengan omongan saya atau yang lainnya. Cukup pakai rasa aja, dirasakan ya. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.